Nah, untuk selanjutnya kita ngebahas terkait marginal rate of substitution. Nah, untuk marginal rate of substitution ini kita akan ngebahas terkait pengertiannya, yaitu tingkat konsumen yang bersedia menukar satu barang dengan barang lainnya. Jadi ini kayak kita, tapi dalam konteks ini tingkat kepuasannya masih menghasilkan kepuasan yang sama gitu ya. Misal pertama kita punya 10 handphone, 3 laptop. Nah, jadi kita bersedia menukarkan 3 handphone kita ini tuh untuk dapatkan 1 laptop. Jadi misalnya kan tadi 10 HP, 3 laptop. Nah, kita pengen menukarkan 3 HP kita untuk dapat 1 laptop. Itu nanti kita jadi 7 laptop, 4 HP gitu ya. Jadi kita bersedia menukarkan satu barang untuk barang yang lain, tapi konteksnya masih menghasilkan tingkat utilitas yang sama. Nah, kalau untuk dia bergerak sepanjang kurva indifferent, menjaga konsumennya merasa sama baiknya. Jadi, kalau dia masih di range-nya kurva indifferent yang sama, berarti tingkat utilitasnya masih sama. Oke. Untuk MRS itu sama dengan kemiringan swap dari kurva indifference. Nah, tingkat di mana konsumen akan mempertukarkan barang pada sumbu vertikal dengan barang pada sumbu horizontal. Untuk MRS sendiri, berarti dia pakai MRS sama dengan minus dari MU untuk movie dan MU untuk yang C. Seperti itu ya teman-teman. Oke, MUM bagi MUC ini adalah MRS negatif. Nah, ini contohnya. Nah, ini kan kita bisa lihat nih, kan dari MRS yang di titik ini tuh, ini kan ada 4 ke 2. Ini kan selisihnya 4. Teman-teman 4, ini selisihnya eh, apa namanya? Selisihnya 1. Jadi ini kan dia untuk mendapatkan satu tambahan dari movie ini, dia mengurangi CD-nya menjadi 2. Jadi di titik ini tuh MRS-nya berarti 2 dibagi 1 gitu kan ya. Kan di sini 4 nih di titik ini nih. Nih di titik ini dia adalah 4. Sedangkan di sini kan dia titiknya ada 2. Berarti kan ini kan ada 2 ya. Turunnya minus 2. 2 lah ya. Nah, di sini kan terjadi ini dari titik ini, karena ini kan segaris sama ini ya teman-teman. Gini nih. Nih. Nih, oke. Nah, ini kan ada 2, ini 1. Nah, kan tadi rumusnya adalah MUM. Nah, makanya dia apa namanya? Mau mengganti gitu kan, mau mengurangin CD-nya dari 2 ini ya untuk mendapatkan tambahan 1 unit CMUV-nya. Sedangkan kalau untuk yang C ini tuh kan dia dari 2 menjadi 1, ya kan? Nah, ini tuh dari 2 menjadi 4. Nah, berarti kan sini 4. Maaf, jadi 2. Gitu. Jadi dia mau mengganti dari segi dia menjadi 1, tapi dia mendapatkan tambahan 2 untuk LV-nya. Jadi kalau di titik ini dia 4 CD, 1 MIFI, di titik sini 2 CD, 1 movie, dan di sini itu 1 CD, 4 MIFI. Seperti itu, teman-teman. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Di sini ada batas anggaran. Nah, untuk batas anggaran sendiri adalah ya kita ya apa ya, anggaran yang kita miliki untuk dikonsumsi gitu ya. Kita bilang berapa sih uang yang kita punya, itu aja sih konsep
yang gampangnya gitu ya. Kalau untuk yang secara ekonominya, berarti di sini kata adalah cara matematis menunjukkan semua kombinasi barang-barang oleh individu dapat membeli jika ia memelanjutkan seluruh pendapatannya. Dan jadi artinya budget constraint itu adalah ya berapa maksimalnya, artinya maksimal dari sini tuh kalau anggaran kita itu kita belanjakan secara seluruhnya. Dan di sini ada kembali lagi terkait opportunity cost atau biaya yang harus dibayarkan merupakan alternatif terbaik selanjutnya atas penggunaan uang atau hilangnya kesempatan. Gitu ya. Jadi kadang kayak kita kan untuk kalau berbicara terkait opportunity itu katanya di sini adalah terkait penggunaan uang atau hilangnya kesempatan. Jadi ya uangnya itu kita belanjakan atau kita kehilangan untuk kepuasan kita. Artinya kan kita misalnya pengen beli sesuatu gitu kan ya. Tapi kadang kita kan berpikir nanti kalau aku beli ini nanti uang aku nggak ada. Jadi kan kayak ada trade off, ada hal yang harus dipilih gitu ya. Ada harus yang dikorbankan gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini sehingga disebutkan ada petunjuk cepatnya ketika anggaran seseorang sudah pasti dia hanya dapat membeli satu barang. Nah, ketika adanya pengurangan uang, maka harus dibelanjakan pada hal lain. Secara tidak langsung, pembelian ini memiliki efek yang sama dengan direct good for good trade. Nah, ini contoh, misalnya kita untuk berapa sih maksimal kita ataupun berapa barang-barang yang bisa kita belanjakan dengan anggaran yang kita miliki. Misal di sini ada budget constraint kita itu atau IE atau income pendapatan ada 96 dan untuk untuk price dari CD sendiri itu ada 16 gitu ya. Nah, sehingga ada 16 untuk price CD dan untuk price MUV-nya ada 8. Sehingga kan untuk mencari titik A ini berarti kan kalau misalnya kita belanjakan uang kita atau anggaran kita itu yang sebesar 96 itu hanya untuk CD, berarti kan yang kita peroleh itu tinggal kita bagikan aja, yaitu Y-nya kita bagi sama dengan P. Nah, Y kita tadi ada berapa ya? Kita 96 dibagi sama dengan si 16 gitu. Jadi hasilnya adalah 6. Saya dapat 6 di sini. Sedangkan untuk yang ini tinggal dibagi aja. 96 dibagi 8. Nah, sehingga hasilnya dapat 12 gitu ya. Nah, inilah batas anggaran yang kita punya ini daerah sini. Nah, sedangkan untuk slope-nya sendiri nanti dia untuk mencari slope ini tadi kan kita pakai minus MU dibagi kok M ya MC MM ya MUM ya ini maksudnya marginal utility M dibagi marginal utility C. Nah, atau bisa juga kita sebut sebagai minus PY PX dibagi PY. Nah, di sini maksudnya kan X ya. X itu tadi adalah untuk MIPI dan Y itu adalah untuk si apa namanya? Si CD. Jadi tinggal bagi aja. Ini minus 8 dibagi 16 setengah. Tapi harus ingat tadi dia ada pakai negatif seperti itu. Oke, inilah slope-nya atau kemiringannya. Oke, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk menyatukan keterbatasan pilihan, nah, di sini dijelaskan bahwa batasan anggaran menyatakan seberapa besar suatu barang dapat dibeli jika menukarkan satu barang dengan barang yang lain. Nah, di sini bisa dicari dengan PM dibagi PC. Nah, MRS menyatakan seberapa besar satu barang yang Anda suka untuk dipertukarkan dengan barang lain. Gitu. Oke, jadi jika PM dibagi PC lebih besar daripada MRS, gitu kan ya, berarti lebih sedikit CD yang dibeli dan lebih banyak film. Sedangkan untuk PM lebih dibagi PC lebih kecil daripada MRS, lebih banyak CD yang dibeli dan semakin sedikit filmnya.
Nah, ini bisa dicari ya untuk memaksimalkan pilihan atau therefore-nya itu PM dibagi PC itu sama dengan MRS. Sedangkan atau untuk menemukan titik singgung antara kurva indifferent dan budget constraint-nya itu seperti ini. Ya. Jadi ini kan ada budget constraint yang di sini itu yang nih. Ini kan yang dari 6 ini sampai di 12 ini itu yang warna merah ini kan budget constraint, sedangkan ini ada indifferent curve 1, indifferent curve 2, ada indifferent curve 3. Nah, jadi dari tingkat kepuasan ini kan berbeda-beda. Nah, jadi tapi yang paling memaksimalkan kita yang mana? Yang paling memaksimalkan itu tuh adalah di titik A. Nah, untuk ini sebenarnya ya dia punya kepuasan, tapi dari hal ini tuh dia apa ya namanya, tidak membelanjakan ataupun ada sisa dari anggaran yang dimiliki. Jadi kayak dia tidak membelanjakan secara seluruhnya pendapatan yang dia punya. Sedangkan kalau yang C ini emang dia paling puas, tapi apa? Dia anggarannya tidak mencukupin, gitu ya. Artinya dia pengen beli barang-barang yang mahal, yang branded, tapi dia nggak punya duit, istilah seperti itu. Sehingga yang paling bagus adalah di titik A. Jadi dia kepuasannya tercapai dan masih sesuai dengan konsep si budget constraint tadi. Jadi uangnya dibelanjakan seluruhnya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, pengaruh perubahan harga, efek substitusi, dan pendapatan. Nah, untuk maksimalisasi utilitas digambarkan bagaimana orang membeli pada harga yang diberikan. Apa yang terjadi apabila ada perubahan harga? Kalau efek substitusi itu ketika seorang memegang utilitas konstan, nah kenaikan relatif dalam harga barang akan selalu menyebabkan seorang individu untuk memilih lebih sedikit barang tersebut. Sedangkan untuk efek pendapatan, kenaikan harga barang biasanya menyebabkan individual memilih lebih sedikit dari semua barang, karena dia hanya mampu membeli lebih sedikit daripada sebelumnya. Artinya, kalau efek substitusi itu, namanya barang substitusi itu kan saling mengganti ya. Nah, seandainya satu barang itu naik, berarti nanti barang yang berikutnya bakal, maksudnya dalam hal ini misalnya ada dua barang, nah di mana price dari barang A ini tuh naik, berarti nanti kuantitas dari barang B ini bisa meningkat seperti itu. Tapi kalau untuk efek pendapatan, misalnya ada kenaikan harga barang di baik di A dan B bakal akan mengakibatkan penurunan kuantitasnya gitu. Jadi dia nggak berefek langsung kedua-duanya, kedua barang. Kalau di sini efek substitusi itu kalau misalnya satu turun dia naik, kalau dia pendapatan bisa aja dia eh, maaf di kenaikan barang yang ke efek pendapatan kedua barangnya itu menjadi turun dua-duanya kuantitasnya. Nah, ini contohnya. Nah, efek substitusinya di sini. Oke, kita ulang dulu ya. Nah, ini ada kurva indifferent. Nah, ini ada kurva indifferent, di mana budget constraint-nya itu ada 96 tadi, yaitu di 6 dan 12. Dan IC1 atau indifferent curve 1 ada di titik A. Nah, di titik A inilah dia yang paling memaksimalkan kepuasannya, seperti itu. Nah, seandainya ada terjadi apa namanya, kenaikan dari harga dari film gitu ya, karena di sini ya misalnya terjadi kenaikan harga film. Nah, kalau misalnya harga filmnya naik gitu kan ya, berarti kan nanti kan kuantitasnya itu bakal turun. Nah, ketika kuantitasnya turun, berarti kan efeknya ke barang selanjutnya atau barang penggantinya bakal untuk si C ini bakal naik ya. Nih ya kan, ini kan key untuk movie-nya. Gitu ya. Karena kan dia akan orang akan beralih, karena mahal nih film nonton di bioskop misalnya gitu. Udahlah aku beli CD-nya gitu. Jadi yang CD bakal naik. Nah, sehingga di sini kan tadi kalau di titik A ini dia itu kan titiknya untuk CD itu 3, untuk film ada 6. Nah, karena ada perubahan harga di film gitu ya, di film ini, maka orang yang berminat untuk menonton film itu akan mengurangi kuantitasnya. Jadi orang akan berpindah dari menonton film untuk membeli CD.
Sehingga ini kan inilah yang disebut sebagai substitusi efek, di mana ketika salah satunya turun, tapi salah satunya naik, ya. Dan ini tentu akan membuat sebenarnya ini yang hijau ini tuh lebih ke garis bantunya aja, lebih ke garis bantunya. Jadi hanya untuk menentukan titiknya aja nih. Ini ya, tapi kalau di sini bisa bilang kayak background batas anggaran bayangannya lah kalau di sini ya, gitu. Nah, jadi di sini dia tidak menambah indifferent curve yang baru, tapi hanya memindahkan titiknya. Nah, itu perlu teman-teman ingat nih. Di sini dia tidak menambah garis indifferent curve baru kan, dia hanya tetap pakai indifferent curve satu, tapi dia memindahkan tingkat utilitasnya gitu, atau bandelnya aja. Sedangkan kalau kita untuk di kalau di ini tidak bisa ya, kita coba lihat dulu. Kalau ini di sini, nah kalau ini kan dia sudah merubah indifferent curve yang baru. Nah, jadi di sini kan kita lihat ini adalah income effect-nya. Income effect-nya berarti kan tadi kan dari ini ke sini disebut substitution effect. Nah, jadi dalam artian tadi ini kan price-nya dari si film itu naik kan ya. Sehingga dari sini tuh dia kuantitasnya itu bakal berkurang. Yang dari 4,24 aja menjadi 3 gitu kan ya. Sedangkan si yang tadinya sudah naik nih CD-nya turun lagi dia menjadi 3 karena tadi ada yang namanya income effect. Jadi ketika harganya naik tapi pendapatannya tetap. Jadi kan kita akan mengurangin si kuantitas kita gitu ya. Nah, di sini akan terbentuk ya budget constraint yang baru gitu. Nah, ini bakal yang disebut sebagai ini kan kalau ini baru bisa kita sebut sebagai barunya lah ya, karena di sini akan mempengaruhi si kurva indifferent-nya lagi. Karena kita akan menentukan titiknya lagi, seperti itu teman-teman. Kalau di sini kan tadi kita hanya untuk memindahkan makanya di sini bukan BC3 tapi BG gitu ya. Ini kan BC2, berarti ini emang kita pakai ini karena kan kita untuk melekatkan si kurva indifferent-nya itu tuh kan harus punya budget constraint gitu. Jadi ini kan sudah ini sudah ada 2 indifferent curve ya, makanya sehingga ini bisa kita katakan sebagai income effect. Jadi di sini si quantities dari si UV-nya turun, dan di sini quantity untuk si CD-nya juga turun, seperti itu ya. Nah, itu disebut sebagai income effect. Oke, selanjutnya adalah bagaimana perubahan pendapatan berpengaruh terhadap pendapatan. Nah, kalau dia normal goods, berarti permintaan barang naik ketika pendapatan naik. Jadi ini kayak kita ya barang-barang yang kita pengennya aja, kayak normal goods ya kayak misal baju, makanan gitu. Ketika kita pendapatan naik, maka permintaan akan barang itu naik. Sedangkan kalau inferior naik, ketika pendapatan naik, permintaan itu turun. Contohnya ya kayak kita makan ubi, tempe gitu. Kadang kan kalau kita pendapatan naik, kita nggak mau makan tempe misalnya gitu. Jadi kita pengen makan ayam, daging, seperti itu. Itu contoh dari inferior goods. Oke, itu dulu ya teman-teman. Lanjut lagi. Terima kasih.